Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Adi Hermanopaliza dan Rian Saputra. Video ini dibuat memenuhi mata kuliah masalah nilai awan dan syarat batas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Reza Lestari. Materi yang kami bahas pada materi kali ini yaitu deret Fourier sinus atau disebut dengan fungsi ganjil. Sebelum mengetahui deret Fourier sinus atau fungsi ganjil, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu deret Fourier. Deret Fourier adalah deret yang mengandung suku-suku sinus dan kosinus yang digunakan untuk mempresentasikan fungsi-fungsi periodik secara umum. Fungsi yang kita gunakan adalah fungsi x atau dilambangkan dengan fx. Deret Fourier dibagi menjadi dua deret atau fungsi, di mana deret Fourier sinus fungsi ganjil dan deret Fourier kosinus adalah fungsi genap. Beberapa fungsi adalah fungsi genap dan beberapa fungsi lain adalah ganjil. Dan beberapa fungsi yang lainnya bukan termasuk fungsi genap dan fungsi ganjil. Contohnya yaitu fx sama dengan e pangkat x. Akan tetapi, setiap fungsi dapat dituliskan sebagai jumlah fungsi genap dan fungsi ganjil, berupa persamaan di bawah ini. Nah, di video kali ini kami kelompok 5 akan membahas deret Fourier sinus atau disebut dengan fungsi ganjil. Berikut definisi atau teorema yang harus kita buktikan, di mana fungsi f dikatakan fungsi ganjil jika untuk setiap x dari domain D berlaku f dikali x sama dengan min fx. Nah, itulah teorema dari deret Fourier sinus atau fungsi ganjil. Kita akan membuktikan sifat tersebut. Contoh fungsi ganjil yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 3. Karena f dikali min x, maka min x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3. Yang kedua yaitu fx sama dengan x, karena f dikali min x, maka hasilnya yaitu min x. Yang terakhir fx sama dengan sin x, karena f dikali min x, maka sin dikali min x sama dengan min sin x. Soal di atas merupakan soal fungsi ganjil. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu jika fx merupakan fungsi ganjil, maka fx-nya itu 1/L sin n Vx per L merupakan fungsi ganjil. Sehingga jika fx ganjil, maka diperoleh untuk an dan a0-nya itu sama dengan 0. Dan bn itu sama dengan 2/L integral 0 sampai L fx sin n Vx per L dx. Sehingga deret Fourier sin dari fungsi ganjil ini yaitu fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dikali bn sin n Vx per L. Nah, jadi jika sudah diketahui bn-nya, maka kita akan mengalihkan dengan nilai sigma tersebut. Dengan setiap n, fungsi ganjil itu sama dengan min 1. Jadi kita akan menggunakan min 1 di contoh soal. Dengan demikian, bn sama dengan 2/L integral 0 sampai L fx sin n Vx per L dx. Nah, jadi sebelum kita membahas contoh soal, kita harus paham dulu rumus-rumus dalam fungsi ganjil. Langsung ke contoh soal. Jika fx sama dengan x, di mana x lebih dari min v per 2 dan x kurang dari v per 2, di mana kita misalkan bahwa a itu sama dengan min v per 2 dan a plus t itu v per 2. Langsung saja diketahui a sama dengan min v per 2, a plus t-nya sama dengan v per 2. Sini kita substitusikan a-nya yaitu min v per 2 ditambah t sama dengan v per 2. T itu sama dengan v, di mana t itu periodik atau periode. L yaitu setengah dari periode yaitu v per 2. Langsung saja kita masukkan sesuai rumus fungsi ganjil tadi, di mana bn sama dengan 2/L integral 0 sampai L
fx sin n Vx per L dx. Di sini kita akan mensubstitusikan V per 2-nya itu di L. Jadi 2 per V per 2 integral 0 V per 2 X sin n Vx per Pi per 2 dx. Di sini bahwasanya nilai fx itu sama dengan x. Maka 4 per V, di sini kita akan mengubah bentuk pembagian itu menjadi perkalian, di mana akan menghasilkan 4 per V integral 0 V per 2x sin 2n x dx. Bentuk seperti itu kita rubah menjadi bentuk integral UV dx, di mana U integral U du dikurang integral turunan U dikali integral V dx dikali dx sama dengan 4 per V dikali X dikali min 1 per 2N cos 2NX dikurang integral 1 dikali min 1 per 2N cos 2NX dx sama dengan 4 per V X min 1 per 2N cos 2NX plus. Nah, di sini plusnya sudah mengalami perubahan, di mana min 1 dikali min 1 per 2N menjadi plus 1 per 2N. Integral cos 2NX dx sama dengan 4 per V dikali min X 1 per 2N cos 2NX plus 1 per 2N dikali 1 per 2N sin 2NX. Ini 1 per 2N sin 2NX ini adalah turunan dari integral cos 2NX. Batas 0 sampai V per 2. Lanjut, 4 per V dikali min X 1 per 2N cos 2NX plus 1 per 2N pangkat 2. Kita kelompokkan sehingga sin 2NX batas dari integral 0 sampai Pi per 2. 4 per V dikali min V per 2 min 1 per 2N cos 2N V per 2 plus 1 per 2N pangkat 2 sin 2N dikali V per 2 min 0. Nah, ini adalah hasil integral dari 0 sampai V per 2, di mana untuk variabel X-nya itu kita ganti dengan V per 2. Untuk sebelahnya yaitu kenapa hasilnya 0, setiap integral 0 itu akan menghasilkan 0, jadi tidak usah dijabarkan lagi. Maka 4 per V dikali min V per 4N cos NV plus 1 per 4N kuadrat sin 2N dikali V per 2 min 0. Maka 4 per V dikali min V per 4N cos NV plus 1 per 4N sin NV sama dengan min 4V per 4VN cos NV plus sin 180 derajat. Di sini karena sin 180 derajat itu 0, maka hasilnya itu 0. Jadi sisa min 4V per 4VN cos NV. Nah, sesuai aturan atau rumusnya tadi, di mana untuk setiap N fungsi ganjil itu min 1 dan genap itu selalu 1. Jadi kita sederhanakan lagi, min 4V per 4VN itu menjadi min 1 per N dikali cos NV-nya berubah menjadi min 1 pangkat N. Maka diselesaikan menjadi min dikali min 1 pangkat N per N. Jadi itulah hasil akhir dari BN-nya. Lanjut, kita akan mengalihkan hasil BN itu ke dalam rumus fx sigmanya, atau kita akan mencari deret Fourier untuk nilai X lebih dari min V per 2 dan X kurang dari V per 2. Jadi fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin nVx per L. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga
Bn-nya tadi kan sudah diketahui bahwa min dikali min 1 pangkat n per n sin n Vx per V per 2. Di sini L-nya kita substitusikan dengan pi per 2 lagi. Nah, kita akan mengubah pembagian ini menjadi perkalian. Maka hasilnya yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 dikali min 1 pangkat n per n sin 2 nx. Dengan syarat n itu sama dengan 1 sampai tak hingga. Jadi di sini supaya kita akan menghasilkan suku-suku deret Fourier dari fungsi ganjil ini, kita akan mensubstitusikan persamaan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min dikali min 1 pangkat n per n sin 2 nx dengan nilai n-nya itu 1 sampai seterusnya. Dengan n-nya sama dengan 1, maka deret Fourier-nya yaitu sin 2x per 1. Dan n-nya itu 2, maka kita akan menghasilkan deret atau sukunya itu sin 4x per 2, dan seterusnya. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai deret Fourier kosinus atau fungsi ganjil. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.